selamat sore Semeton Bersinar. Pada sore ini kita kembali lagi di acara kita Bintang bicara tentang bersih narkoba dan kembali lagi bersama saya Kaira. Pada sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih. Di sini ada Kasubag Umumnya BNNK Badung dan Katimnya P2M BNNK Badung. Halo Semeton Bersinar. Oke Semeton, pada sore ini kita akan bincang-bincang santai nih sama Kasubagnya BNNK Badung, Pak Iwayan Budiartawan, dan Katimnya P2M BNNK Badung, Mbak Susanti Oktavia. Luar biasa ya. Mungkin pada sore kali ini kita bakal ngulik-ngulik nih tentang instansi yang sebagian orang ataupun kebanyakan orang takutin. Instansi yang kebanyakan orang menghindar nih dari instansi tersebut. Tapi masalahnya kedua orang ini malah menjadi bagian dari instansi itu. Kira-kira menurut pandangan Mbak Santi sama Pak Yan, BNN itu seperti apa sih? Mungkin boleh Pak Yan dulu. Ya, selamat sore Semeton. Nah, hari ini kita dipercaya sebagai narasumber ya dari adik kita. Perlu saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan tadi sama adik-adik kita bahwa BNN itu sangat menakutkan gitu ya. Iya. Perlu saya sampaikan, mungkin dari sebagian masyarakat yang belum tahu ya tentang BNN, mungkin itu terasa sangat menyeramkan. Wah, BNN itu tukang tangkap, BNN itu tukang penjara, tapi sebenarnya tidak. Saya selama berdinas mengabdi di sini, perlu saya sampaikan, sebenarnya BNN itu bisa dijadikan sebagai sahabat gitulah. Kenapa saya bilang begitu? Kita di sini ada tiga seksi sebagai bagian yang biasa sebagai pelaksana teknis di lapangan. Yang pertama itu ada P2M ini selaku Katim. Beliau adalah Katim. Itu fungsinya apa? Perlu saya sampaikan secara umum. Itu fungsinya mereka itu melakukan pencegahan dengan cara sosialisasi tatap muka maupun kayak ada pagelaran seni. Itu mengasihkan loh menurut saya yang kita berada di bagian BNN ini. Pergelaran seni, dalam pergelaran seni kita menyampaikan edukasi terkait tentang bahaya dan pencegahan narkoba. Nah, P2M pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu apa? Kita menggerakkan masyarakat loh. Kita tidak semata-mata menangkap, mempenjarakan orang, tapi kita menggerakkan masyarakat yang memang belum terindikasi dalam bahaya penyalahgunaan narkoba. Kita menggerakkan masyarakat karena kita ini tidak bisa bekerja sendiri. Kita bekerja dengan stakeholder yang lain, dengan masyarakat. Kita bentuk masyarakat, biasanya program kita membentuk masyarakat selaku penggiat. Mereka itu kita bentuk sebagai kepanjangan tangan dari BNN, khususnya BNN Kabupaten Badung. Nah, yang kedua itu ada seksi rehab. Nah, rehab ini penting loh. Rehab ini kita fungsinya mengobati masyarakat yang memang sudah kecanduan. Baik kecanduan sudah secara Mbak Santi? Ya sudah parah itu apa? Oh, tingkat ketergantungnya sudah tinggi dan yang memang masih ringan. Kita obati mereka loh. Kita ada program penjangkauan, kita mendatangi masyarakat yang klien. Itu loh fungsi kita. Kita tidak menunggu orang untuk diobati, tapi kita mendatangi masyarakat. Nah, itu loh program-program kita yang perlu masyarakat ketahui. Dan yang terakhir seksi pemberantasan. Nah, ini adalah bilanglah benteng terakhir kita ya dalam pencegahan atau pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Seandainya memang di suatu tempat atau lokasi itu memang ada laporan dari masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkoba, itu bisa disampaikan ke kita. Nah, ini tim kita lah ini yang bergerak di seksi pemberantasan. Nah,
Di seksi pemberantasan ini merupakan seksi yang kita bertindak kalau memang suatu wilayah itu sudah sangat rawan sekali. Nah, itu pun ada laporan dari masyarakat. Nah, itu loh tupoksi kita, fungsi-fungsi kita di BNN biar masyarakat lebih tahu BNN Kabupaten Badung itu tidak hanya untuk menangkap maupun penjarakan orang, tapi kita tetap mengobati, mencegah seseorang, masyarakat itu dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Mungkin itu sekilas. Oke, ternyata nggak cuma nangkep Ya, orang aja nih kita di ada mengobati BNN. loh, mengobati. Ada mencegah mengobati, ada mencegah juga, gitu ya. Oke, selanjutnya kita beralih nih ke perempuan yang sore kali ini cerah banget gitu ya. Cerah Secerah suasana hatimu. suasana. Suasana hati Pak Kasubag. Ya, kita harus suasana hati itu cerah dulu Harus ya, dong, biar Pak, kita ya. semangat ya. Iya. Apalagi kalau sudah diajak ngopi sama Kasubag. Wih, sangat Boleh luar saya ngopi biasa. dulu ya, Pak, ya? Silakan ngopi. Kita udah disediain kopi. Ngopi sama dulu. Kasubag. Kayak Kan? nyanyian itu kopi apa? Ngopi maze gitu ya? Apa artinya nggak tahu. Ngopi Artinya maze. ngopi bareng gitu artinya. Kalau ngopi sendiri. Apalagi ngopinya sih, Pak. sama Mbak Itu Santi, aduh sangat. Kopi pahit ini terasa manis. Wah. Padahal memang kopinya dibuat emang udah manis. Oh gitu ya? Oke, Mbak Santi masih dengan pertanyaan yang sama kali ya sama Pak Ian. Tapi sebelumnya Kara mau tahu nih, Mbak Santi kira-kira udah berapa tahun sih kerja di BNN? Di BNN. Di BNN kebetulan sudah bergabung ini tahun ke-8 ya. Wah. Menuju tahun ke-9. Wah, Dari ud- 2014 Sudah sangat gabung di senior. BNN Kabupaten Badung. wah udah mau jalan 9 tahun Kalau nih, Mbak. KPR mungkin ngambil 10 tahun, setahun lagi lunas ya Pak ya? Oh iya, ya, bisa dilanjutkan ya. Oke. Kita harus berteman baik dengan KPR ya. Dari rentetan waktu selama itu gitu, nggak bisa kita bilang cepat Mbak ya. Menurut Mbak sendiri, BNN itu apa sih? Karena BNN sendiri itu ditakutin banget nih sama masyarakat. Apakah semengerikan itu gitu? Oke. Baik, halo Semeton Bersinar. Jadi terima kasih ya, hari ini kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa bincang-bincang terkait dengan leading institution di bidang P4GN. Apa sih P4GN itu? P4GN itu adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. BNN hadir di tengah-tengah masyarakat untuk apa? Untuk melakukan upaya-upaya P4GN tersebut. Jadi kalau ada yang masih takut, masih ada yang mindsetnya BNN agak mengerikan nih, itu harus tadi dirubah sedikit ya mindsetnya ya. Tadi sudah Pak Kasubag sampaikan banyak sekali program-program yang ada di BNN, khususnya kami yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Kami hadir untuk bisa berupaya bersinergi dengan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Badung ini, seluruh stakeholder untuk bisa menggelorakan tagline dari pimpinan kami, War on Drugs. Untuk apa? Untuk bisa mewujudkan Kabupaten Badung yang bersinar alias bersih dari penyalahgunaan narkoba. Jadi bersinar itu bukan yang banyak lampunya ya, tapi bersinar itu bersih dari penyalahgunaan narkoba. Jadi kerja di BNN itu fun ya Pak Kasubag ya. Kita sebagai pegawai BNN, artinya kalau saya ada di bawah bidang P2M, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, banyak sekali program-program di sana, dari mulai penyebarluasan informasi dan edukasi. Kita memberikan edukasi melalui konvensional medianya ataupun media-media online, media cetak, televisi, radio ataupun elektronik lainnya. Kita memberikan informasi dan edukasi. Kita memberikan secara konvensional juga melalui sosialisasi dan penyuluhan. Kita bertemu dengan masyarakat, artinya sesuatu yang kerja di BNN itu bisa boleh secara saya pribadi bilang adalah suatu pekerjaan yang Mulia ya, kita bisa. Kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder untuk menyelamatkan generasi bangsa. Menyelamatkan dari apa? Dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Jadi kita fun ya kerja di sini karena kita senang sekali bisa tiap hari itu banyak yang datang, tiap hari kita bertemu dengan orang yang lain gitu. Tiap hari ada aja orang lain yang kita temuin, artinya kita di sini ya nggak seperti yang
dimengerikan atau nggak seperti asumsi orang-orang, oh BNN menakutkan, tidak ya. BNN tadi sudah Pak Kasubag sampaikan, sahabat kita. Jadi kita hadir untuk menyelamatkan generasi bangsa, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Seperti itu, Kaira. Oke, terima kasih Mbak. Jadi menurut paparan Mbak Santi ini sebenarnya instansi yang ditakutin sama masyarakat ini adalah sahabat sebenarnya bagi masyarakat, supaya semetan-semetan semua nggak terjangkit lingkaran setannya narkoba gitu ya Mbak ya. Kita hadir untuk menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Wah, hati-hati loh semeton. Yang niatnya baik jangan sampai dianggap buruk. Dan yang niatnya buruk kadang suka dianggap baik gitu Mbak ya. Mengingat Mbak Santi ini adalah Katim dari P2M, Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kira-kira Mbak, Badung ini kan wilayahnya wilayah wisata banget Mbak ya. Betul. Wilayah wisata. Dari pariwisata. Iya. Paling tingginya di tingkat pariwisata, dan penyebaran itu menjadi challenging juga nih buat kita. Ternyata nggak cuman masyarakat kita aja, tapi ada orang luar juga yang menjadi virus buat masyarakat kita, dan itu menjadi suatu challenging bagi P2M sendiri mungkin ya Mbak, terlepas dari BNN-BNN lain gitu. Kira-kira Mbak, penyuluhan seperti apa sih yang Mbak berikan gitu, karena mengingat sekarang itu makin gencar lagi orang-orang entah dari luar ataupun masyarakat-masyarakat sekitar yang mulai terjerat nih dari lingkaran narkoba tersebut. Oke, terima kasih ya Kaira ya. Jadi betul sekali yang disampaikan, Kabupaten Badung ini merupakan salah satu destinasi wisata, nggak cuma lokal, tetapi nggak cuma domestik, tapi juga mancanegara, dan wisatawan asing juga banyak yang kesini ya. Siapa sih yang nggak kenal Bali? Dan Kabupaten Badung juga pintu gerbang ya, ketika orang mau ke Bali, landingnya adalah di Bandara Igusti Ngurah Rai yang notabene itu ada di wilayah Tuban di Kabupaten Badung. Nah, artinya itu sebuah tantangan ya untuk kami dari segi pencegahan, dari sisi preventifnya, untuk bagaimana sih kita melakukan upaya-upaya atau strategi. Kalau pimpinan kami sampaikan, Pak Petrus Renhat Golose itu beliau menyampaikan strateginya melalui soft power approach. Nah, strategi seperti apa sih? Kami ada sosialisasi itu sifatnya kan nggak konvensional, nggak tatap muka aja ya, tetapi melalui media. Untuk di wisata sendiri kami sudah memasang beberapa branding tagline War on Drugs di beberapa lokasi wisata, seperti yang terakhir ini tahun ini kami pasang placement di Pantai Melasti. Jadi kalau Kaira main ke Pantai Melasti, di sana sudah ada tulisan War on Drugs. Artinya itu salah satu upaya untuk kita dari sisi preventif itu untuk melakukan upaya pencegahan, khususnya di wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke wilayah atau DTW, daerah tujuan wisata yang ada di Kabupaten Badung. Selain itu juga kami bekerja sama, kami bersinergi juga dengan desa-desa atau kelurahan yang memang kami jadikan sebagai lokus program desa atau kelurahan bersinar. Apa sih program desa dan kelurahan bersinar? Di desa dan kelurahan bersinar itu salah satu upaya untuk bisa mewujudkan suatu wilayah itu bersih dari penyalahgunaan narkoba. Kalau mengangkat permasalahan narkoba dari suatu wilayah memang agak berat ya, setidaknya menekan, meminimalisir terjadinya terjadinya peredaran gelap narkotika seperti itu. Itu salah satu programnya melalui program Desa Bersinar. Kami pun rencananya akan nanti memasang beberapa branding dan slogan-slogan ataupun himbauan-himbauan terkait dengan tagline War on Drugs itu ke beberapa DTW lainnya, daerah tujuan wisata lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya ketika masyarakat datang ke Badung untuk berwisata, mereka wisatanya sehat ya, wisata tanpa menyalahgunakan narkotika. Artinya berwisata dengan tenang. Tujuan wisata apa sih? Happy kan? Untuk bisa kita fresh, bisa kita healing. Kalau daerah tujuan wisatanya ini dipenuhi dengan narkotika, artinya healingnya nggak kesampaian ya, nggak tercapai. Jadi itulah upaya-upaya kita untuk bisa meminimalisir angka peredaran gelap narkoba yang ada di daerah-daerah tujuan wisata. Oke, berarti gencar banget nih ya Mbak branding dari BNNK Badung ke segala wilayah termasuk sektor wisata. Belum menyentuh segala wilayah ya, karena wilayah Kabupaten Badung kan memang kemanjang seperti keris dari ujung Badung Selatan sampai ujung Badung Utara.
Itu beberapa langkah kami, upaya kami untuk bisa mewujudkan Kabupaten Badung yang bersinar bersih dari penyalahgunaan narkoba. Oh ya Kira, saya boleh menambahkan ya. Oh iya? Jadi masyarakat nih nggak usah takut datang ke BNN karena di BNN sendiri kami punya layanan terpadu. Ada permohonan sosialisasi, ada permohonan uji urin, baik itu untuk institusi pendidikan maupun instansi pemerintah ataupun masyarakat. Ada juga layanan pengaduan dan ada layanan rehabilitasi, juga ada layanan SKHPN. Apa sih SKHPN? Penerbitan SKHPN itu, SKHPN adalah surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Jadi biasanya bagi masyarakat yang membutuhkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika bisa langsung datang ke BNN. Syaratnya apa? Syaratnya adalah urinnya harus tidak ada indikasi menyalahgunakan narkotika. Biar bisa terbit suratnya. Nanti bisa silakan akses di layanannya BNN Kabupaten Badung. Kami juga ada layanan di Mall Pelayanan Publik ya, Ya, Pak Sobat? betul. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya ada adik-adik dari siswa, dari mahasiswa ingin sharing terkait permasalahan narkoba, kami sangat senang. Silakan, pintu kantor kami selalu terbuka untuk adik-adik yang ingin mencari informasi-informasi terkait dengan apa sih narkoba, seperti apa sih jenis-jenisnya. Silakan, kami sangat welcome. Wah, ternyata BNN juga ada nih program tentang adik-adik kalau mau mengetahui tentang narkoba, bagaimana pencegahannya juga bisa nih ngundang mbak-mbak dan kakak-kakak dari BNN gitu Mbak ya untuk menyampaikan penyuluhan. Oke, di balik gencarnya penyuluhan dan branding tadi otomatis ada sosok di balik layar nih tentang bagaimana fasilitasinya, akomodasinya, support sistemnya gitu. Mungkin kita bisa beralih gimana sih support system dari segala hal yang dicapai oleh BNNK Badung gitu. Mungkin bisa dijawab sama Pak Yan. Ya, terima kasih. Saya tambahkan, saya lanjutkan lagi terkait tadi udah banyak ya disampaikan sama Ibu Santi ya terkait teknis di lapangan khususnya terkait dengan pencegahan. Udah banyak pencegahan berupa apa? Baik itu media luar ruang, kayak pemasangan branding, media elektronik maupun media pagelaran seni. Nah, semua itu dalam pelaksanaan teknis 3 seksi itu tentunya harus didukung dengan, karena kita ini kan pakai APBN kan, segala jenis pengeluaran APBN itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu siapa tugasnya? Nah, itu tugas kami di kesekretariatan. Nah, kita tetap mensupport baik secara administrasi harus lengkap sebagai pertanggungjawaban kami mengeluarkan dana APBN, dan tentunya yang tidak kalah penting sarana prasarana. Tanpa sarana prasarana kita tidak bisa kerja secara maksimal kan. Nah, itulah kami support dukung dengan sarana prasarana yang walaupun terbatas tapi tetap kami usahakan, tetap kami maksimalkan dengan sarana yang ada. Nah, selama ini sudah berjalan dengan baik dan astungkare semua program-program yang ada di BNN Kabupaten Badung ini berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu tambahan terkait dengan dukungan kami di kesekretariatan. Jadi gitu. Pak Kasubat ini dengan timnya adalah dapurnya. Ya, kita mengelola apa yang ada. Kita bilanglah Mbak Santi, saya kurang gini, saya kurang sarana gini, kita persiapkan biar mereka bisa kerja dengan optimal. Wah. Tuh. Keren banget ya. Karena kita kan tim ada di satu payung BNN Kabupaten Badung. Jadi apapun ya kita membawa nama dari BNN Kabupaten Badung. Harus saling support ya. Iya, ya salam. Karena kita selama ini kan agak menjauh, kita demi BNN kita tetap harus saling mendekat untuk Demi kemajuan BNN Kabupaten ya, Pak. Badung. Nah, gitu ya. Demi BNN dan demi Sumatera semua. Ya, menuju Badung bersinar ya. Gitu. Oke Mbak, dari Mbak dan Pak nih, kira-kira nanti kan Khaira mahasiswa nih Mbak ya, dan nanti banyak tahun ini dan tahun depan dan tahun depannya lagi banyak mahasiswa-mahasiswa baru, fresh graduate lah kita bilang, yang bakal nyari kerja dan lain-lain gitu. Kira-kira jurusan-jurusan apa aja sih yang bisa kerja di BNN ini ataupun yang nyambung nih sama BNN ini? Mungkin bisa dari Pak Yan lagi. Kalau masalah bilanglah
lowongan ya di BNN itu kita mengacu pada formasi yang dibutuhkan dari pusat. Itu tetap dari pusat, pengajuan dari kita, verifikasi dari pusat. Kira-kira di Badung ini dibutuhkan formasi apa? Kayak Mbak Santi, penyuluh. Kita membutuhkan banyak penyuluh. Nah, itu tentunya ada kriteria-kriteria apa? Lulusannya apa? Kualifikasi S1 komunikasi kan gitu Mbak Santi ya. Kalau penyuluh ya. Lulus sendiri ada S1-nya S1. dari komunikasi, dari Ya. hukum, dari psikologi, dari kesehatan masyarakat juga. Ya, itu. Iya. Jadi kita untuk rekrutmen itu terpusat ya di BNN. Di BNN pusat. Di Biro SDM. Ya, di Biro SDM. Wah, ternyata Gitu. teman-teman banyak nih nanti mungkin jurusan Dan yang perlu akan dicatat ya, kita setiap rekrutmen ada lowongan untuk kita tetap share di media sosial bahwa di BNK Batung ini membutuhkan formasi gini-gini. Jadi silakan masyarakat umum silakan untuk data. Tetap silakan ya transparansi. Silakan masyarakat untuk tetap akses ya media sosial BNN Kabupaten Badung. Di sanalah terupdate ya informasi-informasi apa yang ada. Baik itu lowongan, baik itu tentang pencegahan segala macam terkait dengan BNN itu pasti ada. Silakan masyarakat untuk membuka. Kecuali media sosial. lowongan untuk jadi mantunya Pak Kasubag. Iya, itu sifatnya apa? Via WA aja. itu Rahasia Japri itu rahasia. itu stalkingnya media sosial mana ya? Stalkingnya Gitu. media sosial mana? Terkait balik lagi ke penyuluhan nih Mbak, kita kan punya generasi emas. Adik-adik kita yang dari SD, SMP, bahkan SMA gitu. Jangan sampai generasi emasnya kita itu terjangkit nih di lingkaran jerat narkoba itu. Jangan sampai lost generation yang kayak kata Mbak Santi tadi. Kira-kira penyuluhan seperti apa sih gitu? Kalau misalnya sekolahnya nggak aware nih sama narkotika dan lain-lain, langkah apa lagi yang bakal diambil sama penyuluh BNNK Badung ini supaya emang bener-bener bersinar nih Kabupaten Badung? Oh, bener. Terima kasih Kak Ira. Jadi kalau misalnya kita bicara upaya pencegahan itu kan banyak sekali ya. Utamanya kalau pencegahan dimulainya dari mana sih Pak? Dari diri kita sendiri. Nah, tetap ya dimulainya dari diri kita sendiri untuk supaya benar-benar bisa pencegahan ini berhasil. Tapi kalau ditanya langkah-langkah implementasinya seperti apa sih dalam bentuk program dan kegiatan? Kalau memang sekolahnya ini, saya rasa kalau di Kabupaten Badung seluruhnya aware ya Kak Ira. Wah. Bisa ditunjukkan ketika ada penerimaan siswa baru di saat MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Masa orientasi itu biasanya beberapa sekolah, hampir semua sekolah di Kabupaten Badung, SMP dan SMA ini mengundang BNN Kabupaten Badung atau menyisipkan materi-materi terkait dengan narkoba saat mereka di masa orientasi itu. Kalau dikatakan sekolahnya ini mendukung atau tidak, sebagian besar kami katakan mendukung ya Kak Raya. Ketika ada beberapa sekolah, jadi kami punya data sekolah SMP, SMA, SD pun. Jadi kami list mana sih sekolah yang sudah pernah kami datangi, mana yang belum. Ketika ada sekolah yang belum pernah kami kunjungi, kami datangi untuk sosialisasi, kami akan melakukan koordinasi. Cuman itu karena keterbatasan SDM yang ya, ada ya Pak ya. Saya di P2M sendiri, saya berempat di tim P2M berempat untuk menjangkau wilayah Kabupaten Badung. Yang seluas itu Mbak ya. Tidak hanya lingkungan pendidikan ya, masyarakat, swasta, pemerintah juga kan harus kami jangkau ya, agar sebaran informasinya ini merata. Oleh karenanya saya dengan tim, saya punya database mana sekolah yang belum, nanti akan kami gilirkan datang ke sekolah secara bergantian. Tetapi kan kami harus punya durasi yang cukup nih, karena cukup lama, karena banyak sekali sekolah-sekolah maupun banyak sekali dunia usaha, apalagi di Kabupaten Badung perhotelan banyak itu. Pelan-pelan kami akan lakukan koordinasi agar semua sebaran informasinya bisa merata didapatkan oleh masyarakat. Wah, keren banget nih Mbak ya, dengan job desk yang sebanyak itu diusahakan merata gitu. Karena untuk yang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat sendiri, kalau di wilayah kan satu bidang atau satu seksi ya. Sedangkan di pusat itu kami punya 4 direktorat. Direktorat Informasi dan Edukasi, Direktorat Advokasi, Direktorat Peran Serta Masyarakat, dan Direktorat
pemberdayaan alternatif. 4 direktorat kalau turun di wilayah di Kabupaten Badung jadi 1 di P2M. Oleh karenanya kami terus berupaya untuk bisa program dari anggaran yang bersumber DIPA maupun hibah pemerintah daerah juga tetap jalan. Yang anggaran berdasarkan inisiatif masyarakat, contohnya undangan-undangan sosialisasi, itu pun kami berusaha untuk selalu menepati ketika ada masyarakat yang memang mengundang untuk. Berarti kalau misalnya teman-teman nih sekiranya mau ngundang mbak-mbaknya bisa langsung datang ke BNNK Badung. Nanti bisa langsung datang ke BNN Kabupaten Badung ataupun nanti by WA. Nanti ada nomor di bawah ini ya. Ada nomor di bawah ini, nomor layanan Istime WA atau layanan istimewa BNN Kabupaten Badung. Cukup di sana mengisi QR code aja atau bisa juga diakses melalui sosial medianya BNNK Badung. Di sana ada link tree. Apa sih kebutuhannya dari masyarakat? Contohnya kebutuhan untuk mendapatkan sosialisasi, silahkan akses link tree, pilih bagian sosialisasi seperti itu. Wah, ternyata BNNK Badung ini sudah memfasilitasi masyarakat sejauh itu ya Mbak, supaya masyarakat itu aware nih sama lingkaran narkotika itu. Kami masih berusaha untuk. Wah. Oke, baiklah Semeton, itu tadi bincang-bincang santai kita sama Kasubagnya BNNK Badung dan Katimnya P2M BNNK Badung. Ternyata BNN itu nggak semengerikan itu ya Mbak, Pak. Bahkan bisa BNN sahabat masyarakat. Sahabat masyarakat. ternyata BNN itu sahabat masyarakat loh Semakin teman-teman. bersahabat, semakin jauh dari bahaya narkoba. Wah Kayak iya. kami nih bersahabat. Iya, Bersahabat Pak. iya bersahabat. Demi Bersahabat. BNN, demi pencegahan bahaya narkoba kita harus bersatu. Wah iya, kita harus bersatu Ya. supaya Indonesia dan Badung itu, supaya Indonesia dan Badung itu menjadi wilayah yang bersinar, bersih dari narkoba. Dan teman-teman nggak perlu takut lagi nih kalau misalnya mau datang ke BNN, entah itu mau mengajukan sosialisasi, mau mengurus surat SKHPM dan yang lain-lain gitu. Dan sekiranya ada mungkin teman-temannya yang terjangkit gitu Mbak ya, bisa lapor nih ke BNN. Nah, kalau di bawah umur bisa didampingi oleh wali atau orang tuanya. Kalau memang sudah cukup umur bisa langsung datang ke kantor BNN untuk melakukan wajib lapor. Yang lapor ataupun yang mendampingi itu akan dilindungi oleh Undang-Undang 35 tahun 2009. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah mulai aware sama diri teman-teman dan teman-teman sekitarnya, ayo sama-sama kita mencegah diri kita dan keluarga kita dari gerak narkoba. Wah, jadi gitu ya teman-teman. Ternyata BNN itu nggak semengerikan itu ya Mbak. Enggak dong. Wah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman punya kenalan ataupun keluarga gitu yang sekiranya kayaknya nih dia itu ada main nih sama narkotika gitu. Jadi jangan khawatir, langsung datang ke BNN Badung. Insya Allah bakal dilindungi ya Mbak ya. Dilindungi oleh Undang-Undang Narkotika yang melaporkan. Nah iya, mungkin ada closing statement nih dari Pak Ian ataupun Mbak Santi. Kira-kira pesan-pesan mungkin buat generasi-generasi selanjutnya gitu. Oke, silakan senior dulu. Oke, mungkin ya pesan saran kepada masyarakat, jangan takut dengan BNN. BNN itu adalah sahabat. Semakin Anda bersahabat dengan BNN, semakin jauh peredaran gelap dan bahaya narkoba bagi generasi kita. Mbak Santi, gimana, ada pesan nggak Mbak buat teman-teman lainnya? Semeton bersinar ini jangan pernah coba-coba dengan narkoba karena konsekuensinya akan sangat besar. Mari kita sama-sama melindungi mulai dari diri kita sendiri, baru kita menyelamatkan generasi. Karena menyelamatkan satu orang sama halnya menyelamatkan satu generasi. Wih, luar biasa. Sebelum kita closing, mari kita gaungkan War on Drugs-nya kita. Oke? Oke. Siap Pak Yan, Mbak Santi? Iya, harus siap. Mewujudkan Badung bersinar, War on Drugs. Speed up, never let up.